Oke guys, Torang saat ini akan mewawancarai dua tokoh agama yaitu Kristen dan Katolik. Untuk tugas kali ini, Torang dapat tugas untuk wawancara untuk tugas proyek akhir agama. Oke, dadah. Selamat pagi, Padar. Selamat pagi. Boleh bilang dengan Padar siapa ini? Saya Pastor Andre Rumayar, PR, dari Paroki Bunda Hati Kudus Kairagi. Baik, Padar. Kami dari mahasiswa di Lasal ada beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada Padar. Pertanyaan yang pertama, apa harapan Padar terkait pelayanan yang menghormati agama, Pak? Ada banyak bentuk pelayanan yang terkait dengan hidup beragama. Tetapi sebenarnya pelayanan itu tidak semata-mata tertuju kepada atau dilatar belakangi dengan aspek keagamaan. Tapi pelayanan harusnya diarahkan pada kemanusiaan. Jadi apapun bentuknya, pelayanan itu harus terarah kepada martabat kemanusiaan. Baik Padar, untuk pertanyaan yang kedua, apa arti toleransi menurut Padar? Toleransi itu kan sebenarnya asal katanya dari bahasa Latin, tolerar, berarti menanggung, ya, saling menanggung atau saling menopang, seperti itu. Ya. Nah, kalau dalam konteks hidup beragama, toleransi berarti kita saling menghargai keyakinan atau juga kebenaran iman yang dihidupi satu sama lain. Oleh karena itu, ketika orang berbicara toleransi, lantas dia mulai menyinggung soal apa yang paling benar dari agamanya dan mulai membangun suatu narasi yang seolah-olah memberikan ruang lebih banyak dari dirinya sendiri dibandingkan dengan keyakinan yang lain, maka di situ toleransi tidak akan mungkin tercipta. Oleh karena itu, toleransi harusnya berdiri saling mendukung satu dengan yang lain dan menghantar keyakinan itu pada satu perjuangan kemanusiaan. Father, pertanyaan nomor 3, bagaimana pengalaman Father itu hidup di lingkungan yang beragama? Pengalaman saya adalah bagi kita di Manado ini terutama, memang toleransi itu menurut banyak orang sudah sangat terasa. Gitu. Tapi bagi saya sebenarnya masih sangat kurang sebenarnya. Ya. Sebab toleransi itu sekali lagi bukan cuma soal narasi untuk saling menghormati, tetapi harus menjadi ekspresi nyata bagaimana orang bisa menunjukkan penghargaannya terhadap keyakinan agama lain. Oleh karena itu, saya kira nilai-nilai toleransi yang harus diperjuangkan adalah bagaimana setiap orang yang beriman, yang beragama, dia melibatkan diri dalam kebersamaan demi menyukseskan atau mendukung pengembangan martabat kemanusiaan. Karena toleransi yang menekankan prinsip keagamaan atau dogma keagamaan, itu saya kira tidak akan pernah bisa menghantar kepada makna toleransi yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika orang berjuang dalam kemanusiaan, justru di sanalah toleransi itu akan semakin tampak. A few inches later. Perkenalkan, dengan saya mahasiswa di Lasal Universitas di Lasal Manado, yang juga Buntang. Pada saat ini boleh dengan ibu siapa? Iya, tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Pendeta Stesilia Kurniawaran, STH, Pendeta Jemaat di Gemim Ebenezer Kompos. Bu, kedatangan kami pada kali ini akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang pertama, apa harapan Ibu terkait pelayanan yang menghormati agama? Terima kasih untuk pertanyaan ini. Dari segi orang yang percaya, bagaimana harapan untuk pelayanan yang menghormati agama itu penting harus dilakukan supaya kita senantiasa menyampaikan dan mewartakan tentang apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang ada. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, apa arti toleransi menurut Ibu? Terima kasih. Toleransi menurut saya hidup saling menghargai, hidup saling berdampingan, supaya tercipta kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah perbedaan agama yang menjalani di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Terima kasih.
Ibu, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengalaman Ibu itu hidup di lingkungan yang beragama? Iya, terima kasih. Pengalaman yang sudah teralami sejak masih kecil, bahwa kami hidup di lingkungan yang beragama, bukan hanya beragama Kristen, tapi kami juga hidup di tengah-tengah kehidupan yang beragama lain. Contohnya ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Namun kami diajarkan sejak dari kecil untuk dapat saling menghormati setiap perbedaan-perbedaan di dalam agama, supaya dari sikap hidup yang demikian, maka kami boleh menerapkan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita, yaitu Kristen Protestan. Sebagaimana kasih Allah itu kami wujudkan di tengah-tengah perbedaan keyakinan dan perbedaan agama yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Wiridmejo dengan NIM 23061047. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan yaitu pelayanan yang menghormati agama itu merupakan penghargaan terhadap keyakinan seseorang sehingga menciptakan rasa nyaman, aman, dan dihargai. Berarti toleransi ini yaitu sikap saling menghormati serta penerimaan perbedaan agama, budaya, dan pandangan tanpa memaksakan kehendak seseorang. Pengalaman hidup di lingkungan yang beragam menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk membangun kerukunan, kerjasama, dan saling pengertian. Oleh karena itu, sikap toleransi ini dan penghormatan terhadap perbedaan itu sangatlah penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai.